Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirani Koto, angkatan 35, kelompok 1, dengan Ibu Pengampu Materi, Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika publik. Saya jelaskan tentang yang ketiga, etika publik. Etika publik ialah refleksi tentang baik buruknya, benar salahnya perilaku, tindakan keputusan untuk mengarah kebijakan publik dalam rangka meyakinkan tanggung jawab atau menjalankan tanggung jawab, sebuah kode etik perilaku pejabat publik dan bentuk kode etik dan implikasinya. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang pertama, kode etik sendiri ialah aturan-aturan yang mengatur tingkah lakunya seorang pegawai, sadar bahwa diri kita adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Kita ke konsep etika publik. Ada konsep etika publik dan perilaku pejabat publik. Definisi dan lingkup etika publik. Yang pertama, pelayan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Yang ketiga, modalitas etika. Yang pertama, dimensi etika prinsipnya ada 3. Dimensi etika publik prinsipnya ada 3. Yang pertama dimensi kualitas pelayan publik, yaitu menekankan pada aspek dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, membangun integritas publik dan disertai dengan perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung oleh modalitas etika publik. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai dan tujuan, kewajiban nilai dan tujuannya untuk memecahkan dilema moral. Dengan kata lain, integritas publik yaitu tidak melakukan korupsi, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kode etiknya. Nah, kita ke perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik itu harus merubah mindsetnya. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi seorang pelayan. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranannya dalam bekerja. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan yang diampuhnya atau yang diamanahkan kepadanya harus dipertanggungjawabkannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Kenapa itu penting? Nah, sebagai aparat pemerintah harus menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana, wajib kita mengutamakan aspirasi warga atau peka terhadap masalah-masalah yang dialami warga. Dengan begitu, pegawai haruslah memiliki kewaspadaan. Yang pertama, kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Harus mempunyai kewaspadaan profesional, yang artinya kita sebagai pegawai harus mengikuti kaidah-kaidah dan peraturan yang terkait dengan kedudukannya. Dan kemudian kewaspadaan spiritual, yaitu merujuk kepada kearifan kita, bagaimana kita melayani publik itu dengan kearifan kita, keuletan kita, kejujuran kita, dengan yang sederhana dan akhlak yang baik. Maka dengan kode etik.
penggunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Yang pertama, penggunaan kekuasaan. Ada dia legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologi, dan legitimasi etis. Legitimasi di sini artinya kualitas hukum yang berbasis pada pemerintah. Jadi, kekuasaan yang kita peroleh pun ada basis peraturannya, sosialnya juga, dan etisnya. Dan kita akan membahas konflik kepentingan. Lanjut kita ke konflik kepentingan, yaitu tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Adapun penerapan etika publik yang saya lakukan di SD Negeri 098170 Butubayu. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang seutuhnya berjiwa Pancasila. Karena Pancasila adalah landasan negara kita. Kita harus mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang ketiga, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.